Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pratama Putri, NPM 1902. Video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Obat dengan pembahasannya yaitu manajemen pembekalan kesehatan. Poin yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian pengadaan obat. Pengadaan obat merupakan suatu proses dari penentuan item obat dan jumlah tiap item berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Menurut keputusan Menteri Kesehatan, pengadaan sediaan obat harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian. Pengadaan sediaan obat itu merupakan suatu proses yang dimaksud untuk mencapai tujuan serta efektif dan efisien. Proses manajemen kesediaan obat dapat terbentuk dengan baik apabila didukung dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem. Yang kedua, ada tujuan dari pengadaan obat. Tujuan utama dari pengadaan obat ini adalah agar tersedianya sediaan farmasi yang berkualitas baik, tersebar secara merata, jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kita akan melihat tujuan dari pengadaan obat menurut Quick et al. 1997. Tujuan dari pengadaan obat ini adalah memperoleh obat yang dibutuhkan dengan harga yang layak, mutu yang baik, serta pengiriman obat terjamin tepat waktu. Proses berjalan lancar, tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan. Sedangkan menurut Depkes Republik Indonesia 2002, yaitu tujuan dari pengadaan obat ini tersedianya obat dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, pelayanan kesehatan dengan mutu yang terjamin, serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Maka hal yang perlu diperhatikan pada pengadaan obat ini adalah kriteria obat, persyaratan pemasok, penentuan waktu pengadaan, dan kedatangan obat serta penerimaan dan pemeriksaan obat. Selanjutnya, kita akan melihat tentang manfaat dari pengadaan obat tersebut. Yang mana manfaat dari pengadaan obat ini adalah yang pertama, pengadaan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menjamin tersedianya rencana kebutuhan sesuai dengan jenis dan jumlah sediaan obat. Yang manfaat yang kedua, tersedianya anggaran pengadaan yang dibutuhkan sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, terlaksananya pengadaan yang efektif dan efisien, terjaminnya penyimpanan sediaan obat dengan mutu yang baik. Yang keempat, terjaminnya pendistribusian sediaan obat yang efektif dengan waktu tunggu yang pendek. Selanjutnya, terpenuhinya kebutuhan sediaan obat yang mendukung pelayanan persediaan. Yang terakhir yaitu tersedianya informasi pengelolaan dan pengadaan obat yang benar. Yang terakhir, kita akan melihat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan obat. Hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan obat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengadaan yang dipilih bila tidak teliti dapat menjadikan biaya yang tinggi. Penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pengadaan terjamin mutu. Misalnya, persyaratan masa kadaluarsa, sertifikat analisa atau standar mutu, harus mempunyai material safety datasheet atau MSDS, serta untuk bahan berbahaya khusus untuk alat kesehatan harus mempunyai sertifikat of origin. Yang kedua yaitu waktu dan kelancaran bagi semua pihak. Hanya membeli sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang telah memiliki izin edar
atau nomor registrasi. Yang ketiga itu ada mutu sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan dari jalur resmi yaitu pedang besar farmasi, industri farmasi, apotek, dan sebagainya. Dan juga dilengkapi dengan persyaratan administrasi seperti faktur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.